Walaupun kita biasanya sering lupa ya, kita berdoa terlebih dahulu biar kelas hari ini lancar. Doa dimulai. Amin, finish. Nah, hari ini sesuai yang kemarin udah disampaikan ya, kita akan belajar tentang, ingat nggak di, kita akan belajar tentang apa? Grid kayaknya sama flex. Flex? Ya, Iya. kemarin kita udah belajar tentang flex. Kalau hari ini tuh kita akan belajar tentang responsif. Masih Hmm, ingat tentang responsif? Kemarin ini sempat bahas sedikit sih, responsif. responsif itu dianya salah satu contoh yang Miss kasih itu ukurannya itu atau bentuknya berubah Nah, sesuai layarnya. betul, betul, keren. Oke, itu sebenarnya definisinya ya, emang definisi dari responsif itu sendiri. Oke, kalau gitu kita mulai kelasnya. Miss akan share screen. Hmm. Hmm. Oke, hari ini kita Comprehensive Lab, di mana kita akan belajar untuk membuat tampilan kita itu sesuai ya di HP, di tablet, di komputer ataupun di laptop. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita mulai dulu dengan review nih, karena pasti pembelajaran sebelumnya itu akan kita gunakan di pembelajaran hari ini. Kalau yang sebelumnya itu kan kita udah belajar flag box, dan grid. Apa yang Diki ingat tentang flexbox ataupun kita satu-satu dulu deh, flexbox dulu. Apa yang Diki ingat tentang flexbox? Jadi itu flexbox itu kalau tidak di kalau defaultnya itu ke samping. Mm-mm. Nah, tapi juga bisa diatur supaya dia itu ke bawah. Mm-mm. Kalau flex grid itu lebih gampang karena dia sudah ada bagian untuk nyeting apa itu ke samping dan ke bawahnya. Oke, betul. Oke, jadi sebenarnya tadi yang kamu sebutkan itu udah benar ya, terkait flexbox. Mungkin ciri-cirinya ya yang Diki sebutin, ciri-ciri flexbox dan juga grid. Nah, flexbox itu tuh cara mengatur layout, tapi dia memang cuma satu baris aja. Jadi ngatur layout baris ke kanan atau baris ke bawah kayak gitu. Jadi emang cuma satu baris aja. Gunanya biar elemennya lebih rapi, terus layoutnya juga lebih rapi. Dan kalau kita mau ngatur responsif itu juga lebih mudah gitu. Nah, ini ya untuk mengaktifkan itu kita pakai display flag. Betul. Oke. Nah, di sini ada mengatur arah ya. Kan tadi eh, display itu mengatur layout. Nah, untuk mengaturnya tadi Diki udah nyebutin bisa ke samping, tapi bisa juga ke bawah. Tergantung kita ngaturnya gimana. Nah, ini pakai flag direction. Kalau kolom itu ke samping atau ke bawah, Diki? Kalau kolom itu ke samping. Kalau kolom itu ke Oh, samping, kalau kolom itu ke bawah, vertikal. Kalau ke samping itu row. hmm. Nah, walaupun kalau nggak dikasih apa-apa dia otomatis ke samping ya. Tapi kalau mau ngatur ke samping, mungkin mau dibalik itu pakai row reverse. Nah, jadi row itu baris horizontal, kolom itu vertikal. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu terkait flag Tidak ada. direction? Tidak ada. Kita masuk ke justify content. Kalau justify content masih ingat nggak gunanya buat apa? Itu untuk memposisikannya seperti Betul. Seperti enggak jadi.
Oke. Nah, ada beberapa ya, itu untuk mengatur posisi, tapi dia itu posisi horizontal. Jadi dia untuk mengatur posisi horizontal. Ada flag start, rata kiri, flag end, rata kanan. Ada center, itu tengah. Kalau space between, Itu jaraknya sama semua. space between itu, kalau yang jaraknya sama semua itu space evenly. Jadi jaraknya itu sama, kanan, kiri, semua sama. Kalau space between itu jaraknya kayak kita taruh sesuatu di tengah. Nah, space between komponen lainnya itu di antara yang tengah itu. Ah, Kalau space around itu semua item punya jarak samping, jadi kayak lebih menengah gini. Kalau yang jaraknya sama itu space evenly gitu. Selanjutnya kita ada yang mengatur vertikal yaitu align items. Sama kayak tadi ya, cuma eh, ini vertikal align items gitu. Ini sama, cuma bedanya ini ada stretch ya. Stretch itu jadi height-nya itu full stretch sesuai flag box-nya berapa. Nah, selanjutnya kalau grid itu kita bisa ngatur baris dan kolom gitu. Kalau tentang grid, apa yang kodenya kamu inget, Diki? hmm, yang aku inget itu eh, apa itu row reverse sama column reverse. Row reverse sama kolom reverse itu ada di flexbox. Hmm, Ada di flexbox. Kalau grid itu yang kemarin yang ada zombie-zombie itu loh. hmm. Itu ada apa aja? Nah, Ada ini perbedaan flexbox sama grid ya. Tadi Miss sudah mention. Ini kontainernya, displaynya itu pakai grid. Kalau tadi kan pakai flex, yang flexbox. Kalau ini pakai grid. Terus, hmm, nah kok sama? Nah ini kita pakai grid template column sama grid template row. Kalau kolom itu bikin kolom itu bikin dari bawah ke atas gak sih? Yang ngatur atas ke bawah. atur atas ke bawah. Kalau kolom itu ya, jadi dia bikin kolom gitu. Kalau ini bikin berapa kolom? Kalau yang Miss contohin ini. Eh, tiga. Betul. Jadi dia akan ada 3 kolom. Satu, dua, tiga. Nah, kalau row itu baris. Kalau ini ada berapa baris berarti? Dua. 2, betul. Ada barisnya. Gitu. Oke. Nah, ini. Apa yang akan kita pelajari? Sebelum ke sana, kamu ada pertanyaan dulu tentang grid dan juga flexbox? Kayaknya tidak. Tidak. Kalau gitu kita lanjut ke responsive web. Responsive web itu yaitu tadi udah bener banget yang dijelaskan ya terkait website atau tampilannya itu bisa menyesuaikan ukuran layar device. Ini ada desktop, oh kayak gitu dia lebar. Ada tablet, dia menyesuaikan. Ada mobile, dia menyesuaikan. Sekarang ada smartwatch, kayak gitu-gitu, itu juga menyesuaikan. Gitu. Jadi, biar tampilannya itu nggak ada yang kepotong dan websitenya itu tetap terlihat bagus. Gitu. Nah, kenapa responsif ini penting? Karena tanpa responsif, teksnya itu bisa aja kayaknya kita di laptop atau di desktop gitu pakainya 30 gitu. Itu udah pas, tapi kalau di HP ya pasti dia akan kelihatan teksnya terlalu besar banget. Kayak gitu. Terus gambarnya juga bisa aja kita aturnya di layar laptop itu 800 px. Nah, ditaruh di HP kita. Pasti itu kan gede banget ya sampai keluar
tampilan itu juga kurang bagus gitu. Terus layoutnya juga jadi berantakan. Kalau responsif bisa mobile friendly. Mobile friendly itu artinya ya mudah untuk diakses, mudah untuk dilihat, dan informasinya tetap nggak ada yang kepotong atau nggak ada yang nggak rapi kayak gitu. Nah, ini contoh desktop versus mobile. Apa bedanya Diki kalau kamu amatin dari web Kalau aku ini? lihat yang desktop itu ke samping dari Mm-mm. dari kiri ke kanan. Nah, kalau untuk mobile dia itu dari atas ke bawah. Betul. Jadi gambarannya gimana kalau Diki mau buat ini? Kayak kalau di desktop ada berapa kolom, ada berapa baris, kalau di mobile ada berapa? Kalau aku lihatnya di desktop ada 3 kolom. Mm-mm. Nah, kalau di mobile ada satu. Itu cara Mm-mm. ngaturnya gimana itu, Miss? Kenapa? Cara ngatur codingannya supaya kayak gitu. Oke, nah habis ini kita bahas ya. Caranya gimana? Nah, ini kita harus nambahin dulu, yaitu kita harus nambahin tag. Namanya itu biasanya disebut dengan viewport meta text, yang gunanya itu biar eh, coding kita itu mendeteksi tentang responsivitas gitu. Jadi ini di atas, di head ya, di bagian head nambahinnya gitu. Terus gimana cara membuatnya? Jadi kita harus paham ada beberapa CSS yang emang dia itu responsif gitu. Yang dia itu sifatnya responsif. Contoh kayak gini. Hmm. Ini belum pindah ya, bentar. Udah ke Visual Studio Code, Diki? Sudah. Nah, salah satu eh, komponen, salah satu komponen yang apa namanya? Yang responsif, ukuran yang responsif itu persen, Diki. Dia pakai persen. Contoh nih ya, kita badinya height-nya kan 600 px nih. Ini 600 px ya. Kalau kita inspect, nah dia ya tetap 600 px. Kayak gitu. Tetap 600 px. Kita nggak akan main height, biar nggak bingung, kita akan main width di sini. Nah, di sini ini kan 300 px, 200 px, 400 px. Nah, dia akan menyesuaikan, padahal itu terlalu kecil kalau di layar gitu. Nah, gimana? Salah satunya yang responsif itu persen. Contoh kita buat 50%. Sama auto. Auto itu juga responsif. 10%. Ini nggak bisa ya 50% itu 3. Jadi kalau 50% ada 3 kolom, dia akhirnya ada ke kanan. Kayak gitu. Nah, ini 50%, inspect. Dia akan 50% juga. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada layout dengan flexboard,
card akan otomatis turun jika layarnya kecil. Nah, ini juga bisa kita terapin. Displaynya pakai flex. Oh, itu caranya. Ya, displaynya pakai flex. Terus flex wrap. Ya, itu wrap. Itu gambaran aja. Waduh, tadi Miss hapus Kayaknya ya? gambarnya kekecilan deh, Miss. Iya, bentar Miss. Wait dulu 50%. Oh, bukan kontainernya, boxnya. Nah, dah. Nih. Nah, kalau kita kecilkan responsif, Kok gitu? dan bisa ganti dulu. Sebentar, Miss. Saya mau ngambil sesuatu dulu. Boleh? Oke, aku balik. Mana tadi? Kok Karena nggak ketemu? kontennya Kok nggak cuma ke bawah? dikit. Display flag. Boxnya. Bentar, apakah ada yang kurang pas? Flag wrap, display flag. Oke. Boxnya ini kita buat widthnya 100%. Ini kontennya kurang banyak. Bentar Miss kasih yang ini aja. Nah, contoh nih. Ini kan Miss punya 3 card ya. Punya 3 card. Ya. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 4, 5. Nah, kalau Miss inspect ke responsif, dia akan mengikuti. Tuh, kayak gitu. Gimana caranya? Nah, caranya itu ini sama ya, bikin kayak gitu. Terus kita itu ada yang namanya media query. Media query ini apa? Nah, media query ini itu mengubah style berdasarkan ukuran layar. Jadi style semua yang ada di dalam sini itu akan aktif ketika layarnya itu kurang dari 600 px. Contoh nih, kayak punya Miss. Oh, kontainernya kalau kurang dari 900 itu jadi dua kolom. Oh, kalau kurang dari 600 px, kontainernya itu jadi satu kolom, jadi satu fr. Enaknya itu kalau pakai grid. Kita coba ya. Jadi itu kita harus ngasihin secara manual untuk ukuran untuk dianya ke bawah atau ke atas atau ke samping.
Maksudnya manual itu gimana? Satu-satu gitu ya? Iya. Tapi Hmm. karena kita pakai grid, harusnya lebih gampang sih. Contoh Miss simulasiin dari awal ya. Ini kan kita punya berapa part nih? 5. 5. Nah, Miss pindah ke sini dulu. Gampang. Oke. Ganti. Nah, kayak gini ya. Ini karena kita belum atur kartnya. Nah, kita harus atur pakai grid. Pakai Ya apa? kan? Pakai apa? Kita pakai grid. Oh, grid ya, grid. Pakai grid. Berarti kita butuh di section. Gimana kalau mau ngatur kolom di grid? Section grid apa itu, grid template rows, column. Create template kolom dulu. Kita buat sama aja ya, repeat. Nah, Miss maunya 3. Berarti kan 3, ukurannya. Nah, Miss mau ukurannya 1 FR, biar sama. Jadinya, oh bentar, displaynya yang lupa malah. Display gridnya jangan lupa ya. Nah, display grid di section. Kok section sih? Salah, container. Nah, ini. Nah, ini udah ya. Ada 3. 1, 2, 3. Kita atur image-nya ya. Image-nya kan terlalu besar. Kita atur dulu di sini width-nya. Part, kasih IMG. Width-nya 500 px. Besaran ya masih? Besaran. 100 px. Kecilan. 300. Nah, ini. Ini kan udah ada 3 baris ya. 1, 2, 3. 1, 2. Tambahin 1 deh biar pas 6. Nah, oke. Terus gimana? Biar ketika kita kecilin, nah ini kan kepotong ya. Tuh, kepotong. Jadi kita harus geser kanan. Nah, website tuh nggak boleh ada geser kanan gitu kontennya. Nah, dia ya scroll ke bawah bolehnya. Caranya gimana? Nah, kita tinggal pakaiin yang tadi, media. Terus lupa ini ya. Lupa typing. Media max width. Nah, ini. Kita pakai yang di iPad ya. iPad dulu. Nah, iPad itu emang rata-rata itu 900 px maksimalnya untuk iPad. Berarti kita tinggal ganti aja grid kolomnya. Miss mau jadi berapa? Jadi dua kolom. Kayak gitu. Ini kenapa kok merah dia? Grid template column. Oh iya, belum dikasih apa yang mau kita kasih kode ya di sini. Kontainer. Nah, jadi kontainernya kita ganti. Nah, jadinya kalau udah kurang dari 600, dia akan jadi 2 gambar, 2 kolom ini. Gitu. Oke. Terus kalau di HP, kita di HP maunya tinggal 1. Jadi ini 600 px, di HP ya tinggal 1 aja. 1 FR. Nah, ini tinggal 1. Gitu, nanti tinggal diatur-atur lagi. Cuma kurang lebih responsifnya kayak gitu. Jadi tinggal nambahin
media, Maxwit ini untuk iPad, ini untuk HP. Ada pertanyaan kah, Diki? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita akan membuat website yang project terakhir yang tentang Pokédex kamu itu responsif challenge-nya. Oke, Oke. pilih buka dulu. Sebelum loading. Nah, oke. Kodenya Diki agak ketutupan sama gambarnya Diki. Atau bisa digeser ya gambarnya Diki ya? Sebentar, kalau gitu tak ubah lagi layoutnya. Hmm. Hmm. Gimana, Miss? Nah, bisa. Bisa kelihatan kalau sekarang. Boleh ditampilin dulu, misal agak lupa kemarin layoutnya kayak gimana. Tapi ini semua masih pakai di apa itu flex. Oh iya, bener ya. Belum pakai Berarti grid ya. harus diubah ya satu-satu. Bentar. Oh iya, project kemarin belum pakai grid. Loadingnya Coba kok ditampilin lama. dulu, Miss mau lihat. Kenapa? Coba ditampilin dulu, Miss Ya mau lihat. ini sudah ditekan tombolnya, masih agak lama nunggunya. Oh ya, oke, oke. Hmm, ayo, yes, ini dia. Ada Oke. Coba kalau di responsif, klik kanan, klik kanan, inspect, inspect, inspeksi. Hmm, Pilih yang ini, yang ada gambar kayak laptop HP itu. Ah, pilih yang HP, responsifnya dipencet. Yang ini kiri, atas kiri. Nah, pilih yang HP apapun boleh, iPhone 12 atau Samsung boleh. Oke. oh, aku pengen tahu. Hmm? Kalau iPad? iPad nggak begitu berantakan sih ya. HP ya yang berantakan. Oke. Sebenarnya nggak perlu ganti ke grid. Nanti Miss kasih tahu caranya. Ya, oke. Berarti kita mulai dari HP dulu aja kali ya. Mau HP dulu atau iPad dulu? HP dulu. HP dulu. Oke. Pertama, Diki harus nambahin tab meta. Hah? Ke coding,
scroll ke atas di bagian udah ada ini nih. Nah, Mana karena ini? ini udah ada, berarti langsung ke media Maxwit tadi Di yang mana HP. itu? Body? Di style. Nah ya, style yang mana? Style. Bikin baru paling bawah aja biar nggak bingung. Oke, itu bikin itu media. Miss kasih keterangan kalau kayak tampilan HP gitu boleh biar kamu tahu. Jadi ketik dulu tampilan HP, terus tampilan HP itu dikasih komen. Hmm? Teks Miss yang merah kelihatan nggak? Lihat. Mm-mm. Nah, kamu bikin keterangan dulu itu kan bisa ada keterangan HP gitu. Nah, kamu bikin keterangan langsung tulis aja kayak tampilan HP. Nah, caranya biar jadi komen itu pakai Ini langsung tak tulis max width 600 px ya. ya. Kayak gini. Mm-mm. Terus buka tutup kurung di akhir, kurung yang kurawal. Setelah itu, Nah, setelah itu kita mau atur yang bagian tadi kan kelihatan banget ya berantakan yang bagian Pokemon yang ada 3 card. Coba hmm, balik dulu ke tampilannya. yang ini. Itu, jadi itu kan kemarin kamu buat flag kan, pakai flag. Nah, biar rapi, kalau di HP kamu buat flag directionnya itu bukan bukan row, tapi kolom. Jadi dia nanti akan ke bawah. Tapi kan, tunggu. Kalau, sebentar. Hmm? Ini sebutannya apa ya tadi? Coba dicari dulu itu kelasnya namanya apa. Card. Hmm. Berarti di dalam card kamu bikin flag direction. With border padding di dalam card ya. Tunggu, Di dalam media yang tadi kamu tulis, tunggu, miss. Apa itu? Yang card hmm, itu dia itu per bendanya. Yang di ini tuh section atau gimana? yang nama kelasnya, jadi cardnya. Card. Iya, yang card. Kalau di atas itu kan, bentar, bentar. Display flag kamu di mana? Kayaknya ada di sini yang ini section Oh ya, berarti di section. Berarti bukan di card tapi di section. section kelas AA. Itu kan testimoni. Kalau yang Pokemon nama sectionnya apa? AA. Berarti AA. Di dalam media sini kasih AA. AA atau titik AA. Mm-mm. AA atau titik AA. Titik AA. Terus habis itu flag direction. Buka tutup kurung. Buka tutup kurungnya enggak yang mana? Yang kurawal.
flex direction, ke bawah, berarti kolom. kolom. Yang ini, Miss. Oke. Kita cek dulu. Tunggu. Iya. Tetap begini, Miss. Tutup begitu. Bentar. Coba Miss kontrol sebentar. Ada Miss yang mau Miss cek. Silahkan. Boleh di approve? Kita cek bareng-bareng ya. Oke. Nah, di sini itu bisa cek kayak gini. Kok ganti ini? Bentar. Belum ya? Udah ya? Nah, contoh kita mau ngecek ini row apa gitu. Kamu bisa pilih yang ini. Nah, terus kita ngecek. Ini kan row section beranda. Ini section beranda. Kalau yang ini section apa? Nah, ini. S1, flag. Displaynya flag. Nah, ini. Kalau Kalau gitu yang AA ditambahin. itu apa berarti? Kenapa? Yang AA. Yang AA nggak tahu. Nanti dicek. Ini harusnya S1 tapi. Dicek sini. 1. AA yang mana ya? Coba kita cek. Ada nggak AA? Coba cek testimoni. Testimoni. Nggak ada cara ngeceknya kah? Ini. AA. Nah, testimoni AA. Pantesan dia ke bawah ya. Tadi ke samping kan ya? Tunggu. Kayaknya testimoni dari awal emang ke bawah nggak sih? Sebentar tak coba gini. Iya dari awal ke bawah. Oke. Berarti emang karena dari awal ke bawah ya dia. Kalau udah ke bawah kita kasih flag direction, ya akan tetap ke bawah gitu. Jadi nanti tinggal ganti AA-nya ganti S1. Oke. Oke, sekarang mari kita coba inspeksi. Udah ke bawah ya? Ya, tapi tetap agak aneh gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting layoutnya coba di itu kan 50% ya. Ini coba diganti. Diganti fit to window yang 70% ini. Oh, oke. Berarti itu kebesaran ininya. Aduh. 50 coba 50. Nah, kalau di scroll bisa nggak? Bentar, mistake. Bisa tuh. Oh, nggak bisa ke kanan kiri ya? Oke. Tapi ini udah benar ke bawah. Cuma masih belum. Coba kita silang dulu. Kita inspeksi lagi. Oke. Berarti ini pasti ada yang responsif. Nah, berarti kita harus buat yang lain juga ke bawah-bawah ya. Kalau Berarti yang benefit habis mm-mm, itu udah testimoni sudah. Berarti tinggal benefit benefit aja. Brandas. Kalau yang ini Asa- Pokédex Oke. Sama ini beranda
Pokemon benefit ya. Iya, Oke. berarti Kamu kita cari setiap sectionnya ganti flag directionnya ke row. QQ. Hmm? Ke row. Ke kolom, sorry ke kolom. Kok ke row? QQ benefit copy image size beranda. Kalau nav gimana? Nav-nya itu kan display flag. Nah, tinggal ditaruh nav aja, nggak perlu titik. Bukan, masku nav juga kah? Nav juga. Berarti ini tak copy aja beberapa kali. Hmm? C, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V. Lalu kita ganti ini jadi QQ. Gak tahu QQ yang mana. Di Coba kamu lihat di bawah yang QQ yang mana? Habis itu benefit beranda nav juga. Semua yang mau kita rapiin ke bawah ditambahin. Ini ada tulisan navigation. Enggak, nav aja. Sesuai sama yang di CSS atas kamu. Hmm, hmm. Ukurannya Ganti HP. Nah, udah ke berhasil. bawah semua. Itu ada yang kelebihan apa? Coba scroll ke kanan. Footer kayaknya. Nggak ada ya. Gak tahu Apa itu kenapa ya? kayak gini. Coba Itu kita biasanya ada ganti. yang kelebihan. Kayak entah fotonya atau paddingnya. Kayak gitu. Ini Nah, untuk ini iPad ya. Jadi memang belum kita atur lagi iPad. Coba Samsung yang HP. Galaxy apa ya? Hmm, Coba Miss cek ya. Silahkan. Kita cek. Ini nggak ada. Kayaknya gambarnya ini. Enggak, ini gambarnya. Udah aman semua. Apa ini ya? Hmm, Apa ini? Oh, ini ya. Nav-nya. Nav-nya udah aman. Kita cek badinya ya. Kenapa kok ada kayak sisa gitu? Oke, kita balik ke coding lagi. Kita cek. Apa Oke. AA ya? Ah, ah. Kan AA nggak diiniin tadi. Coba. Oh, tapi dari awal flag directionnya udah kolom itu di atas. Nggak mengefek kah? Ya, jadi nggak perlu sih. Coba ke body paling atas. Miss mau cek body atas. Body. Oke, padding 0, margin 0.
Display flag X1. X1 ini apa ya? X1 ini apa isinya? Saya tak tahu juga. Coba cek ke bawah. X1 isinya apa? Oh, yang beranda itu. Mana. Ini uli kelas X1. Tapi Iya. tadi udah ke bawah semua sih sebenarnya. Apa penyebabnya ada sisa? Bentar. Coba width image-nya diperkecil. Gimana? Scroll ke bagian media lagi. Nah, image kamu di mana? Coba scroll ke atas. Apa nama? Nah, itu card IMG-nya width-nya ganti 200 px coba. Tapi jangan yang di situ. Kamu bikin itu yang di aturan bawah media query. Kamu copy aja nggak apa-apa. Ini di copy. Maksudnya? Nah, Oh, di copy. Terus Di copy ke ditaruh di sini. bawah situ. Terus ukurannya diperkecil coba. Kurang titik. Dan tutup kurung. Oke, sama ini tambahin titik. Kayak gini kan, Miss? Terus width-nya buat aja 200 dulu. Nah, Selain coba itu, cek. Udah? gue malah jadi kayak gini, Miss. Coba ke atas. Tadi width-nya kan ya? Width atau height-nya? Width-nya. Oh, kenapa ya? Bentar. Flex direction column. Oke, kita hapus aja. Oh, karena ada height-nya apa ya? Apa ya? Kalau ada width-nya jadi berubah. Hapus aja wes. Kenapa ini? Kalau nggak ada width-nya ada sisa. Loh, tadi kok bisa? Aneh. Kok sekarang gini lagi? Tadi udah bener kan ya? Tunggu, Miss. Boleh? Oh, oke, tetap. Tadi yang diubah nggak ada ya? Cuma itu tok kan ya? Iya. Kita cek. Nah, volume. Kok ini? Kok miss gesernya ke laptop miss?
iPad. Oke, responsif aja. Nah. Ratus. Nah. Kekecilan. Entah. Ini udah benefit. Benefit udah ke bawah ya? Iya. Nah, ini ada sisa atau view-nya, kita cek view-nya. Bentar. Kita taruh di bawah aja. Kita cek lagi. Semua section udah dibuat kolom ke bawah ya. Iya. Ada section yang belum atau sudah? Dan aku nge-lag dari Miss. Boleh dibantu running lagi, Miss? Macet-macet kontrolnya. Di go live lagi. Iya, di go live lagi. Diinspeksi lagi. Oke, cobain geser ke kurang dari 600 ininya. Oh, itu udah bisa ya? Coba ke HP Samsung atau apa gitu. Apa Udah ininya bisa ya? lagi? Tadi nge-lag berarti. Atau mungkin Oke. ada sesuatu yang bermasalah yang kita tidak ketahui. Iya, Ini karena kepotong nih. Miss tahu. Itu tulisan word Pokemonnya kebesaran. Ah, Nah, kita buat tulisannya lebih kecil. oke. Coba, berarti cari tulisan Pokemon itu apa namanya, kelasnya, terus di bagian media max width-nya diperkecil ukurannya. Buat What are you? Pokemon, buat Pokemon. Itu tuh bawah. Nah, buat Pokemon FF. Hah? Kelasnya, nama kelasnya FF. Oh ini. What Heeh. Pokemon are you searching FF? Berarti di sini ya nanti. Nah, font size-nya dibuat lebih kecil. Sudah. Oke, jangan 50 Iya. px masih sama ya. Diperkecil. 40 px coba. Oke, kayaknya itu masih setengahnya gimana? Hmm? Oke oke Nggak apa-apa, sebentar. coba dulu.
Oke, udah bisa ya? Enggak, Masih kegeser? Coba scroll ke bagian buat masih bisa digeser. yang bagian buat Pokemon mana buat Pokemon? Oke, agak dibawain boleh. Nah, itu udah pas. Tapi Tapi masih gesernya bisa pas bagian digeser, apa? masih bisa digeser ini. Bentar, cek ya. Hmm? Yang bawah ini nggak bisa digeser ya, yang bawah. Oh, bisa ya? Oke, bentar. Mana footernya kok hilang ya? Footernya ini kayaknya kita cek footer ya. Benefit. Kalau di benefit ada kode apa? Diki coba dicek. Di benefit yang footer. Benefit yang ini. Benefit ada CSS apa di atasnya? Oh, benefit. Mm-mm. CS Benefit benefit ini. display, oke. Flag directionnya udah kolom ya. Mm-mm. Margin, oh karena margin tuh. Oke. Oke sih, itu sebenarnya udah bener. Coba kodenya di Ctrl A terus kirim ke Miss. Hmm. Buat nanti cek di laptop Miss ya, apa yang kurang. Boleh di grup. Oke, nanti Miss cek dulu terkait apa yang kurang tepat karena nggak pakai grid ya, jadi agak perlu dicek apa aja. Tapi sebenarnya konsepnya udah benar. Jadi setiap kita mau bikin atau mau ngubah tampilan itu ditambahin di bagian media query tadi, media max width tadi, yang bisa disebut dengan media query atau mengatur kode kita itu aktif di layar kapan, kayak gitu. Oke, Iya ya. jadi itu materi kelas kita hari ini media responsif. Besok masih akan tetap sama ya. Kita akan benerin gitu. Oh ya Diki, kalau besok malam gitu kira-kira kamu bisa nggak ya? Soalnya jam 9 Mungkin ternyata Miss ada event offline mendadak. kelihatannya kemungkinan besar tidak bisa, Miss. Kalau minggu malam bisa nggak minggu? Kalau minggu kosongnya hari apa? Jam berapa? Kalau minggu ya aku kosong sih seharian. Oh, minggu seharian kosong. Kalau kita les di hari Minggu, Diki pengennya jam berapa? Miss juga kebetulan banyak yang kosong hari Minggu. Kok bisa pagi? Jam 10 gitu ya, gimana? Boleh? Oke. Jadi besok kita reschedule di hari Minggu jam 10 ya, Diki ya? Oke, Miss. Oke, thank you Diki. Kamu boleh coba-coba untuk ngotak-ngatik juga. Nanti Miss jelasin apa yang